Recording in progress. Everything has changed. Alright, couldn't lie for the first time, and I didn't know that I never mind. And I hit a bug, now it feels right. Taking home and where all night. Bisa yang Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian, perwakilan bendahara, perwakilan instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegaliga. Perkenalkan, saya Pratikno dan di sebelah saya Ibu Yayan Hidayati selaku penyuluh dari KPP Pratama Bandung Tegalega. Pada saat kali ini kami akan menyampaikan materi bimbingan teknis aplikasi e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Kegiatan sosialisasi kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan sosialisasi yang pernah kita laksanakan dua pekan sebelumnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Perlu kami informasikan pada saat kali ini NPWP instansi pemerintah sudah harus digunakan mulai tanggal 1 September 2021. Jadi untuk aktivitas perekaman bukti potong atau bukti pungut kepada lawan transaksi untuk PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan perekaman bukti pemungutan berdasarkan faktur pajak dari lawan transaksinya sudah melakukan aplikasi Bupot e-Bupot ini. Sehingga untuk aplikasi yang digunakan sebelumnya melalui SPT sudah tidak digunakan lagi dan menggunakan NPWP instansi pemerintah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini dapat diikuti dengan seksama sampai akhir. Kemudian apabila ada kendala nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian besar harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi ini sesuai dengan ketentuan. Demikian pengantar dari kami. Namun sebelum kita memulai acara, mari kita sama-sama dengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Pak Host.
Kalau trik- Baiklah, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, marilah kita mulai acara bimbingan teknis pengisian aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah yang akan dipandu, akan dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Yayan Hidayati. Silahkan Ibu Yayan. Terima kasih Bapak Tikno. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Pertama-tama masuk ke DJP online. Kami di sini sudah masuk ke aplikasi karena ketika masuk DJP online agak sulit, agak lama, jadi kita ke sini dulu. Cuma Bapak Ibu silahkan masuk ke DJP online dulu. Seperti biasanya, masuk melalui memakai NPWP, password dan kode keamanan. Bila dalam aplikasi Bapak belum muncul e-Bupot unifikasinya, silahkan masuk ke profil terlebih dahulu. Kemudian pilih layanan, scroll ke bawah, lalu centang e-Bupot unifikasinya. Baru dia akan muncul ke halaman depannya. Sebenarnya e-Bupot unifikasi ini sama saja cara penggunaannya dengan e-Bupot pasal 23 yang telah lalu, yang sudah dilakukan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sama saja. Perbedaannya hanya di e-Bupot unifikasi ini lebih kompleks, karena semua pelaporannya pasal 21, 23, 22, 15, PPN ada dalam satu aplikasi. Dia memang jadi lebih kompleks aja, sama sepertinya cara menggunakannya seperti PPh pasal 23. Ini dashboard dulu. Sekarang kita masuk ke e-Bupot unifikasinya. Di situ ada 4 menu utama. Menu dashboard, menu SPT unifikasi, SPT 21 dan pengaturan. Klik lagi. Sebentar, masuk ke login dulu. Maaf Bapak Ibu agak lama ini. Iya, sebetulnya tidak ada bedanya dengan Bupot SPT 23. Cuma SPT Bupot 23 itu adalah tunggal, cuma SPT Bupot 23. Sedangkan ini semua masuk di satu aplikasi. Memang lebih kompleks, tapi kedepannya akan lebih memudahkan Ibu Bapak. Tidak akan lupa dengan salah satu pelaporan massa yang harus dilaporkan. e-Bupot unifikasi ini juga berbasis web ya. Jadi kita tidak perlu menginstal, semuanya real time, akurat, lebih mudah sepertinya. Cuma kadang-kadang untuk yang pertama memang yang namanya yang pertama biasanya sih ya gitu ya Pak Tikno ya. Betul Bu. Masih Cuma itu aja. Tapi selanjutnya insya Allah jauh lebih mudah. Maaf ini agak lama. Ya. Masuk ini ke e-Bupot unifikasi. Yang pertama kali ini dashboard dulu ya, silahkan dashboardnya dibuka. Dashboard untuk melihat daftar SPT massa yang sudah disubmit, yang sudah dilaporkan bisa dilihat di dashboard itu.
Ada SPT masa unifikasi dan SPT masa PP pasal 21. Dibedakan. Kemudian pengaturan ya. Sekarang kembali ke pengaturan. Nah, dalam pengaturan ada 2 menu. Pendandatangan dan subunit instansi. Yang pertama kali dibuat adalah subunit instansi dulu, Pak. Ya, subunit instansi. Ini untuk melaporkan atau mendaftarkan subunit instansinya. Silahkan diisi di sini. Apa perlu dicoba? Oh, boleh silahkan. Ya, silahkan dicoba. Klik tambah. Klik tanda tambah itu, ketik nama subunitnya. Kita coba contoh subunit gitu aja. Ya, NPP pusat. Ini otomatis. Ya, terus NPP lama kita nggak kunci tapi bisa diisi 00 aja. Nomor dokumen penunjukan silahkan diisi. Alamat. Alamat harus jelas semuanya. Kelurahan, kabupaten, kecamatan harus terisi, provinsi. Ya, seperti itu. Mungkin ke kabupaten Oh, dulu. ya, kabupaten dulu. Kita sini aja ya, Bapak ya. Ya, kecamatannya. Selanjutnya kode pos Mm-mm. 000. Nomor telepon. Faksimil kalau ada. Hmm. NPP penanggung. Oh, Nah, ini email dulu. emailnya. Silahkan emailnya. Ceksan ya. PP gitu aja. Mm-mm. Lah. Ah, NPP-nya NPP. antara NPP penanggung jawab dan NPP pejabat bendahara boleh sama. Silahkan dicoba. Dicoba ya. Mm-mm. Boleh sama ya Bapak Ibu, NPP penanggung jawab dan NPP Hmm. ini. NPP ini terhubung langsung dengan basis data kami ya, langsung disimpan. Ya, berhasil. Kita lihat defaultnya ini tidak aktif ya Ibu, ketika kita merekam subunitnya itu defaultnya tidak aktif statusnya. Harus kita aktifkan dulu. Silakan Pak diaktifkan. Ya, berhasil. Selanjutnya, Nah, ini kalau seandainya ada perubahan atau salah tulis, salah isi, Ibu bisa ubah data submitnya. Terus unduh dokumennya. Selanjutnya unduh dokumennya. ya, itu untuk Sudah. Selanjutnya ke penandatangan. Klik tanda tambah untuk mengisikan, menambah atau mengisikan penandatangan. ini pakai NPP lagi. Ini cuma bisa pakai NPP ya Bapak Ibu. NIK belum bisa karena dari Dukcapil, Dinas Kependudukan dan apa Dukcapil Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. dan catatan sipil masih ada bermasalah.
Jadi belum bisa memakai NIK, yang bisa memakai NPWP. Coba ya. Sebentar. Hmm. Di sini ada disclaimer ya, yang boleh menjadi ini, Dia boleh merekam tanda tangan. yang boleh, dengan ini saya menyatakan bahwa pendaftaran penandatanganan hanya diperuntukkan bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatanganan surat perintah membayar SKP ya, Bendera pengeluaran, bendera penerimaan. bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau kepala urusan keuangan pemerintah desa. Cuma itu yang boleh mendatangani ya Bapak Ibu. Kalau mau diisi, ya. Harus diklik. Selanjutnya disimpan. Nah, ini Di sini juga statusnya harus diaktifkan dulu. Defaultnya ketika kita mengisi adalah tidak aktif, harus diaktifkan. Dan penandatanganan ini tidak bisa dihapus. Ketika sudah dimasukkan ke sini tidak bisa dihapus. Yang bisa hanya aktif dan tidak aktif. Kenapa tidak bisa dihapus? Ini supaya untuk jalan ceritanya, track recordnya ke belakang siapa pendatangan yang pernah ada di situ. Enggak, selanjutnya ke SPT unifikasi. Nah, ini yang pengisiannya di sini. Ke mulai dari pajak sebutin aja dulu. di sini di SPT unifikasi ada Submenu, 4 submenu ya. submenu ya. 1 pajak penghasilan, 2 PPN dan PPNBM, posting dan SPT massa. Kita mulai dari pajak penghasilan. Ini daftar buka dulu ya. Daftarnya dulu dibuka. Nah, daftarnya masih kosong, belum ada. Kita isi dulu dengan masanya, Periode. periodenya. Bulan. Tapi ini untuk kalau yang sudah ada, Pak. Iya, belum ada ya. Belum ada. Jadi kita langsung isi dulu. Baik. Rekam. Ya. Kita coba untuk merekam ya, Bapak Ibu. Nah, Coba. ini perekaman. Perekaman dimulai dengan masanya dulu. Enggak, ini untuk Tahun pajak. pasal dua. Perekaman data bukti pemotongan kebutuhan pemungutan PPh unifikasi pasal 4 ayat 2, 15, 22 atau 23. Penomorannya tidak dibedakan, semuanya akan sama, Berurutan. berurutan semuanya. Pertama tahun pajak, masa pajak, Enggak mau. identitas, NIK kayaknya belum bisa juga Pak ya pakai NIK di sini juga ya. Belum Bu, masih Soalnya Dukcapilnya masih dalam proses perbaikan. kan. Jadi masih memakai NPWP. Ini masanya enggak mau ya. Ntar kita ulangi lagi. Ini kekunci. Kekunci ya. Kita mulai lagi aja ya. Kita ulangi lagi Bu ya, kelihatannya kekunci nih. Ya. Kita mencoba untuk mengisi kembali. Mohon. Ini untuk simulasi. Oh, tidak, untuk simulasi ya. tidak menggunakan NIK Bu ya. Oh ya, NIK belum bisa ya Bu ya untuk simulasi Untuk ini. simulasi ini. Ini ya. Saja. Tahun pajaknya, masa pajak sudah ketemu. September. NPWP-nya boleh dicoba NPWP-nya mungkin? Ada yang sudah bisa dicoba? Enggak. Ya. Kesalahan. Ketika NPWP salah mengisi, ibu-ibu itu akan tertolak dari sistem ya, karena ini nge-link sama basis data kita, sama master file ya. Jadi ketika NPWP-nya salah, dia akan tertolak. Harus yang pertama aja deh.
NPWP non efektif pun tertolak juga. Jadi pastikan NPWP-nya aktif. Ya. Ini kalau ada Kiki, istri, kalau ada istri. kalau istri atau anak mungkin yang masih dalam satu keluarga, Biasanya istri sih Bu biasanya yang istri kalau ya, yang anak ini tapi ya, yang berprestasi dapat apa oh, gitu, betul. masuk situ Kiki. Biasanya istri bekerja kemudian menggunakan NPWP NPWP suami, ya seperti saya ya tidak punya nanti NPWP saya. dicantumkan nama istrinya di Ya sini betul gitu Bu ya, ya. untuk Betul. istri Ya. atau untuk anak yang Ah, ini selanjutnya berikutnya. Nah, Kita selanjutnya isi adalah pajak yang ininya, dipotongnya Bu ya. Pajak yang dipotong kode atau objek dipungut. pajaknya, Dimulai dengan mengisi kode objek pajaknya. kode objek pajaknya kita Nah, isi. betul. Ya, Misalnya jasa manajemen atau jasa jasa apa? manajemen Ya, misalnya, boleh jasa gitu. manajemen. Silakan dipilih sesuai dengan dari kontrak atau dari Ya, perjanjian dengan perjanjian. pihak rekanannya Bu ya. Nah, Ya. kemudian Dia mempunyai fasilitas atau tidak? tidak Nah, kalau ada fasilitas pilih salah satu pilih, fasilitasnya. betul. Kita bikinkan dulu yang tanpa fasilitas Bu ya. Baik. Kalau misalnya ada fasilitas nanti akan Terkonek ya. terkonek ya. Ya, Jadi terkonek apabila dengan ada fasilitas, misalnya wajib pajak rekanan Ibu menyerahkan SKB atau ini biasanya yang UMKM ya, UMKM menyerahkan surat keterangan PP 23 Bu ya. ya, Nah, itu akan nanti terkonek ke sini Bu akan Bapak. terkonek apabila surat keterangannya itu memang masih aktif, masih berlaku, datanya akan muncul di Ya. sini gitu ya, surat suketnya seperti itu. Akan Nah, muncul secara otomatis karena ini terkonek dengan semua aplikasi di sini, semua data di sini. Data wajib pajak Ya. terkonek di sini. Ya. Nah, kita mulai yang tanpa fasilitas saja ya Bu ya. Baik. Sekarang Kemudian kita coba jumlah masukkan penghasilan jumlah brutonya. brutonya. Ya, Berapa Bu ya? Kita masukkan 5 juta lah. 5 juta. Baik. Ya. Nah, ini akan menghitung sendiri ya Ibu Bapak. tarifnya muncul sendiri ya. Tarif pasal 23 itu tarif tunggal 2%. Dia akan menghitung sendiri. Berikutnya tidak ditemukan. Nah, ini untuk mengisi dokumen dasar dari bukti potong atau bukti pungut Bu. Nah, nanti kita isikan di sini, ditambah ini. Iya, untuk Kita menambah. isi tambah Bu ya. Nah, pilih dasar dokumen tadi apa misalnya Perjanjian kayaknya. perjanjian gitu Ya, ya misalnya perjanjian. ada perjanjian, Nomor nomornya dokumennya berapa? misalnya gitu. Tanggalnya diisi misalnya bulan, sesuai dengan tanggal pengisian hari ini Bu ya, ya. tanggal 1 aja nggak apa-apa. Iya, oke. Ini Baik, tambah. tambahkan. Nah, nanti muncul di sini daftar perjanjiannya sudah muncul. Dokumen dasarnya. Dokumen pendukungnya. Betul. Ya. Kita Berikutnya, nah ini penandatangannya, penandatangannya yang tadi yang aja. pengurus tadi ya. Ya. Nah, silakan dipilih pengurusnya, terus dipilih nama Penandatangan bukti potong yang penandatangannya. ada di daftar penandatangan nama tadi. penandatangani yang masih aktif bisa dipilih untuk menandatangani bukti potong. Betul. Ya. Silahkan dipilih. Ya. Kemudian ada disclaimer Bu ya. Ya. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan pemungutan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak sesuai syarat utang adalah melalui permohonan pemindah bukuan oleh pemotong atau pemungut pajak. Jadi hanya bisa melalui PBK ya, pemindah bukuan itu saja. Betul. Untuk ada kelebihan Bu ya. Kalau ada kelebihan ketika salah memotong, ada kelebihan bisa dimintakan melalui PBK. Pemindah bukuan ke jenis pajak yang lain gitu. Ke Bu. jenis pajak yang lain ya itu terserah kemana ya. Ini sudah berhasil disimpan. Apabila tidak, kita contoh satu aja Bu ya. Tidak. Kalau masih ada lagi silakan klik ya. Kalau masih ada lagi tambahan. Selanjutnya ini tadi yang kita ini periode 9.
September. Ini tanggalnya apa ya? Nggak muncul, harusnya muncul. Oke. Kenapa tidak muncul? Muncul ya. Kemarin banyak loh udah input. Sebentar Bu ya, ini kok nggak mau muncul yang tadi kita enter Sudah ini intro ya? lama. Kayaknya lama munculnya. Nggak muncul Pak ya. Iya, belum muncul. Berdasarkan identitas bisa dipilih juga sih. Ini ada 3 pilihan berdasarkan identitas, berdasarkan Kita itu ya. skip ya. Skip aja ya. Kita skip dulu Bu ya. Kita ke ini aja Bu. Kita lanjut ke PPH 21. Kita coba di PPH 21 Ya. barangkali nggak bermasalah di PPH 21 modulnya. dibedakan dengan atau dipisahkan menunya dengan PPH 22, 23, 26, 15 dipisahkan. Karena dalam PPH pasal 21 ini ada pemotongan bulanan, tahunan, final dan tidak final. Makanya dipisahkan dengan yang tadi saya sebutkan itu PP 22, 23, 26, 15 PPN dipisahkan. Karena seperti tahu Ibu, PPH pasal 21 ini ada bulanan, tahunan, final dan tidak final. Silahkan kita coba. Kita coba langsung ya. Langsung kita coba aja untuk coba mengisi. Kita coba yang bulanan dulu. Baik. Bulan September kayaknya ya. Betul Bu. Ya, Otomatis. otomatis. Iya. NPWP-nya kita coba lagi. Pada dasarnya sama saja dengan Bupot SPT 23 yang lalu. Cuma ini ada 21 masuk di sini juga. Ya, Ya, ini tadi ini- sama dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya ada istri yang menggunakan NPP suami, Ya, ada dipilih QQ-nya. Kikinya. Kikinya. ya. Seperti saya Pak, saya tidak punya NPWP. Karena Saya ikut suami, jadi Bu, ketika ya. NPWP ya itu mungkin seperti itu, Kiki, kasus betul. seperti itu Kiki ya. Nah, ini Kode untuk jenis pajaknya kode pajaknya. dipilih yang mana yang sesuai. Contohnya Tetap. pegawai tetap lah, Iya. tetap aja ya. Penghasilan brutonya Bruto. sebulannya di atas PTRK aja, Oke. 6.500.000 6 juta. gitulah. Ya. Nah, PP ini pasal 21-nya, kita hitung sendiri nih. oh untuk PP 21 Iya. tidak aplikasi tidak menghitung. Tidak menghitung. Tidak menghitung otomatis, tetapi dihitung ber- manual. manual berdasarkan Ya. perhitungan sendiri ya oleh ya, instansi pemerintahnya Bu ya. ya bendaharanya. dihitung sendiri manual. Katakanlah 5% lah. 5% itu berarti 65, 500, 650, misalnya 300 gitu Bu ya. Dikurangi PTKP. Ya contoh aja ini ya untuk contoh aja simpel Bu ya, ini kita nggak Ah. menghitung, nanti kalau menghitung Ah, kelamaan hitungnya. nah, misalnya. Seumpamanya ini simpan, Oke. oke, Hasil. sukses. Muncul nggak? Muncul Mbak? Bawah. Sekarang. Ini aplikasi dummy jadi masih mungkin tidak persis sama dengan yang digunakan, ada beberapa masih Iya, penyempurnaan Bu pasti ya. nah, biasanya itu muncul di bawah Muncul yang di kita sini. sudah rekam itu akan muncul di Betul. bagian bawah. Rekap itu yang sudah kita input datanya muncul di Muncul data, di bagian bawah ada situ. data sini Iya. datanya. Akan muncul di bagian bawah situ.
nanti bisa diimpor ya, bisa diekspor keluar dulu, kemudian bisa ditambahin di situ kalau WP-nya banyak ya, untuk mungkin yang dia merekam 300-400 pegawai, silahkan Jadi untuk menggunakan efektivitasnya ada ya. Kalau dengan ngantil satu-satu kan mungkin betul, lama dengan import tuh Bu ya. ya. Silah Nah sebetulnya di sini kalau misalnya datanya tadi muncul, bisa terlihat bisa terlihat, bisa dibuatkan juga di sini ada fasilitas buat kode buat billing ID billingnya ya. gitu atas transaksi yang sudah dicantumkan di sini. Kode billing di sini juga sudah terkunci, Ibu Bapak, sudah terkunci dalam artian tidak akan salah mengisi kode store, kode bayarnya. Tidak Betul. akan salah mengisi jumlahnya. Betul, karena Tidak, ya, udah terkunci sesuai di dengan situ. data yang ada. Ya, udah terkunci sesuai dengan yang diklik di situ. Seperti itu. Terus kita ke ini yang 21 dan tadi ada apa namanya? Coba posting, ada nggak di menu posting? Selanjutnya kalau sudah merekam, kita posting. Kita Ya, pilih tahunnya. kita pilih tahun 2009 September. Coba cek datanya ada nggak, muncul nggak? Mudah-mudahan bisa keluar Bu. Oke. Nah, kita lihat kembali Bu ya. Ya, mudah-mudahan tadi ada muncul. keluar. Nggak muncul Oh, juga muncul Pak. juga ya. Aduh. Kalau sebelumnya bisa Iya, ini ya. sebetulnya sebelumnya bisa. Tadi kita udah coba tuh bisa muncul, tapi ini kenapa nggak muncul? Dummy itu memang ya kekurangannya di situ. Betul. Belum sempurna betul, sudah Di ini kan. ya. Selanjutnya ketika sudah merekam, kita memposting. Posting betul. Ya, Setelah posting itu nanti Setelah mungkin baru posting, kita untuk bikin billingnya. bikin itu billingnya. tadi. Betul. billingnya sudah terkunci. Kembali lagi saya informasikan, sudah terkunci. Bapak Ibu tidak akan salah mengisi kode jenis billing, pajak, ya. kode jenis store, tidak akan salah lagi karena sudah terkunci di situ. Nah, Ya, Nah ini untuk selanjutnya pelaporan SPT dimulai dengan perekaman bukti penyetoran Bu ya, Ya. berdasarkan data billing yang sudah dibuat tadi itu. Ya. Betul. setelah bikin billing, di store billingnya direkam di sini, di entry di sini. Ah, Nah, nah ini silahkan dimasukkan di sini. tadi jenis bukti potongnya Bu ya, ada yang bulanan, final dan Final, tidak tidak final, final, tahunan. kemudian ada yang tahunan Ya. gitu ya. Mana yang sudah dibuat, yang sudah itu silahkan Sesuaikan datanya tadi Ya. yang untuk perekaman bukti potong itu tadi. Ya. Ini karena tadi Karena datanya tadi datanya enggak tidak keluar, tidak Bu. keluar gitu ya. Bapak Ibu mohon maaf, datanya tidak muncul di daftar ya, Bu. daftar yang sudah kita rekam. Jadi kita juga nggak bisa mencontohkan mengisi identitas bukti penyetoran nih bukti Bu. penyetorannya itu. Bukti penyetoran. Ya. Nah, seandainya misalnya kita sudah isi nih bukti penyetorannya Bu. Ya, sekarang Ke penyiapan ke penyiapan SPT ya. masanya. SPT masanya bisa Ini contoh yang Contoh yang sudah berhasil sebetulnya sudah ada nih Bu. Contoh-contoh pembuatan statusnya masih draft tapi draft di sini. Jadi kalau sudah ada draftnya tinggal Nanti kirim. kita lengkapi dulu Lengkapi datanya. dulu ya. gitu Kalau ya. memang sudah lengkap tinggal kirim. Kalau memang belum yakin silahkan dilengkapi dulu di sini, SPT-nya, dicek gitu. lagi apa udah betul, apa masih ada yang belum, ada yang terlewatkan Betul. pengisiannya. Nah ini ada yang kita coba sudah berhasil, ada data SPT-nya Bu ya, yang tadi Iya, ya, yang tadi tadi berbahasa 21 kan ya. betul ya. betul pasal 21 Bu. Ya. Ini ada Sampai ke kalau ada ini kelebihannya kelebihan Bu ya, ya. Pak. Ini kan yang ada yang kurang Bu ya. Ya, ini PP pasal 21. 21. Nah, ini, Selanjutnya ke PP yang lain mungkin yang bisa lain Bu dicoba. ya. Baik Bu.
Unifikasi lagi. Yang unifikasi lagi kita coba Mbak ke SPT masanya Bu ya. PPN dulu. Ke PPN dulu. Oh, PPN baik. Ya. Kita Daftarnya dulu kelihatan. Ya. Nah, ini ada malahan Baik. Nah, ini di daftarnya ada yang sudah pernah terinput, terinput Bu ya, ya. terinput. Tapi contoh inputnya dulu deh. Ya. Tambah rekam itu. tambah ya. Ya. Kebetulan ini untuk data Faktur jadi pajak. faktur ya, biasanya Faktur faktur pajak, pajak yang ya. diinput. Nah, Coba diklik aja faktur pajaknya. faktur pajaknya Iya. dipilih, kemudian NPWP-nya, sebutkan NPWP-nya misalnya. contoh aja. Ada yang ini Bu, nomor fakturnya kebetulan nomor faktur tidak ini Bu ya, Coba kalau yang file ini. 95 Kan fakturnya tadi nggak 61 dicatat. 29 Nah, nomor fakturnya tadi untuk 07. Ini 02 ya untuk bendaharawan, kode fakturnya 07 nggak 02. 07 nggak apa-apa. Apa ya? Kita lihat di sini ya. Mana? Kan, kopi. Belum. Belum ke kopi. Cepet balik. Coba kita coba di sini. Kita coba di sini. Kesalahan nggak mau dia. Kalau Maunya kalau- 02. ya, kalau nggak sesuai, nggak Kalau tidak terdaftar, sesuai, tidak bisa Iya. terkoneksi Bu ya untuk datanya ya. Memang harus data itu akan disinkronkan gitu Bu ya dengan data yang Ini- terbitkan oleh penerbit faktur. Semuanya terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di kita dengan master file semuanya Terfile ya, betul. terkoneksi. Jadi NPWP tidak sesuai, tidak Tidak akan bisa mau. masuk. Nomor fakturnya pun misalnya tidak sesuai sesuai juga, tidak tidak. akan bisa Iya. di-input gitu datanya ke sini Bu ya. Nah, jadi NIK pun juga terintegrasi dengan NIK pun Dukcapil. harus sama Bu ya. Sama. Ada Kalau salah selisih atau kekurangan digitnya gitu mungkin nggak akan mau Iya. gitu ya. Salah Jadi memang ketik harus atau gimana? eh, Harus betul-betul mengenai valid. data itu harus betul-betul Harus valid betul-betul supaya valid bisa dan di-input di dalam Mm-mm. aplikasi ini. Nanti ini ketika karena kita nggak punya Data contoh Bah, datanya data ini faktur yang- ya. ya. Nanti ketika masuk itu ada penulis nama ininya. Nama OBP-nya, transaksinya betul, apa-apa betul, ya. ya. Ada Jadi identitas dan nama lain-lain. nama ya. lawan Nama transaksinya akan transaksinya muncul di ya akan situ. muncul di situ semuanya. Jumlah apa DPP-nya DPP dan ya. termasuk PPN yang PPN-nya dan yang semuanya akan masuk di dipungut, situ. ada Ya. rincian transaksi akan Rincian muncul di transaksi situ akan Bu ya. muncul ketika sudah Sesuai ngeklik, data ya. data yang ada Ya. di sini. Betul. Ya, PPN seperti itu. Nah, kemudian ini tadi PPN daftarnya Bu ya. Kalau Ya. lihat di daftar ini ada yang Ada yang berhasil, sudah ada yang berhasil. Coba berhasil lihat nih. ini apa itunya, Ah. aksinya apa aja. Nah, kita lihat nih aksinya ini kalau misalnya ternyata batal gitu Salah ya. ternyata, oh ya salah ini atau batal nggak kita jadi. batalkan. Sebelum diposting masih bisa dihapus. Betul. Kemudian ini Kemudian ada pembuatan buat kode kode billingnya. billing. Jadi Apabila memang ya itu tidak akan salah itu ketika buat kode billing dari sini. betul Bu. Ya. Jadi atas transaksi pemungutannya itu kita buatin kode billingnya Bu ya. Ya. Nanti akan diserahkan ke rekanan, PKP rekanannya Bu ya. Betul. Nah, ini untuk pencetakan Kode kode billing. billing. Ya itu cetak kode Baik. billing. Kesana lagi ada nggak? ya. Oke, Oh, cuman sudah sampai 3 di aja situ. Bu. Tiga. Cuma tiga aksi yang bisa kita lakukan. Satu menghapus, dua membuat kode billing dan tiga mencetak kode billing. billingnya, betul. Jadi nggak usah ke SSE lagi ya untuk mencetak betul. ya. Ketika ke SSE kesalahan input kode biasanya yang sering gitu ya. Betul, ada PBK, Ya, mengajukan PBK karena ada PBK-nya beberapa mungkin karena jumlahnya transaksinya banyak jadi ada kesalahan Bu ya dalam menginput pengisian biasanya di kode store, kode itu, jenis pajaknya kode Bu ya. jenis pajaknya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya Semoga dengan ada ini PBK bisa berkurang Bu ya karena berkurang jumlahnya. ya. Sekarang betul. PBK membeludak sekali. Ah, Banyak kesalahan yang seharusnya tidak harus salah tidak gitu. masalah, betul.
Ya seperti itu ya. Kemudian ini tadi sama halnya dengan untuk PPH 21 dan PPH yang lain unifikasi dilakukan perekaman atas Penyetoran yang sudah penyetoran dilakukan, ya. dilakukan. Jadi ketika sudah menyetor, tetap harus direkam kembali di sini Direkam ya, kembali betul di Bu, aplikasi di ini. aplikasi ini. Ini untuk yang pelaporannya Bu ya, Pelaporannya kalau penyiapan sudah tadi udah di sudah di direkam, sudah direkam. diposting, sudah distorkan juga bukti penyetorannya sudah bukti di-input, penyetorannya sudah diinput. Nah, ini Silakan dimasuk sini Bu untuk Ya. pelengkapan dilengkapi, SPT-nya untuk selanjutnya bisa kirim dikirimkan SPT-nya. Ya. SPT ya. Setelah lengkap, setelah tanggal semua mungkin dicentangi Betul. semua yang apa yang perlu diiniin, silahkan. Nah, sekarang Ini- PP 23-nya mungkin di sini juga kan ada nih. Oh iya betul. Nanti kalau 23 tinggal kita pilih aja Pilih jenis, jenis tinggal saja sama ya, pilih jenisnya. betul. Nah, Untuk tinggal jenis langsung. jenis pajaknya disesuaikan dengan jenis pajak di situ objeknya Ya, Bu ya, objek objeknya. pajaknya Karena betul. nomornya tidak dibedakan ya. Semuanya Tidak diklasifikasikan ini pasal 22, 23 atau 4E2 tapi semuanya sama nomornya. Ibu cukup memilih kode objek pajaknya, Ya. nanti akan secara sistem akan Tergenerate juga nomornya ya, tergenerate setelah ini jenis pajak pasal 22, 23 atau pasal 4E2 misalnya Ya, seperti semuanya itu Bu ya. akan Betul, otomatis seperti itu. lah. Otomatis. Jadi Ibu Bapak tidak perlu bingung nanti memilih jenis pajak apa ini Ya. yang akan kita kenakan gitu Bu ya. Kayaknya ini mempermudah ya Pak Ya Tikna betul. ya. Cuman harus Semoga- kita pilih saja gitu Bu ya. Biasalah daftar yang pertama objeknya. itu kan agak-agak Betul sekali, gimana Bu. gitu. Ya. Selanjutnya ke Kita di ujungnya kan untuk pelaporan Bu ya, penyiapan SPT, Ya. kemudian tadi subunit sudah dilaporkan, pendatangannya Betul. sudah didaftarkan. jadi Penatangan sudah untuk diiniin. subunit itu mereka cukup untuk merekam aja Bu ya, merekam dan Ya, tidak ada memposting. pelaporan. Pelaporannya akan dilakukan oleh instansi Pemerintah. pemerintah yang pusatnya Ya, gitu Bu ya, yang Dia akan otomatis masuk ke otomatis. Jadi laporan yang instansi pemerintah. instansi pusat itu tidak bingung mengumpulkan data-data Tidak perlu bukti mengkompilasi foto, gitu. mengkompilasi gitu, tapi Tidak secara seperti itu. secara Otomatis. sistem, secara online akan yang Bapak datanya diposting akan Otomatis masuk ke instansi pemerintah. instansi pemerintah Ya. pusatnya itu. Betul. Untuk tinggal dilaporkan seperti itu Ya. Bu ya. Iya. Jadi bukan instansi pemerintah pusat itu bukan sebagai kompilator, bukan. Kompilator. Karena otomatis masuk dia. Betul betul Ya. Bu ya. Kan takutnya mungkin nanti kita mengkompilasi gini, enggak seperti itu Bu. Betul. Ya. Iya. Terus kemana lagi nih? PPN, PPh 21 sudah. Ke yang itu Mun, ke mana? Subunit. Subunit Bu ya. Ya. Oh, tadi. Subunit masuknya dengan NPWP pusat ditambah 4 digit Nomor urutnya Bu nomor ya. urut yang sudah didaftarkan sama instansi pusatnya. Betul, ini ada nomor urutnya sesuai Ya. urutan. Seperti contoh ini, nomor urut 1, subunit SIM pusat 1. Sesuai urutan Sesuai urutan waktu yang didaftarkan sama pendaftaran pusatnya. oleh pusatnya gitu ya. Ya. Nanti ada urutannya 1, Ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Ya. gitu. Setelah didaftarkan ini akan mendapatkan surat keterangan subunit Surat ya. keterangan subunit, ya Ya. betul sekali Bu. Nah. Di situ Mungkin nanti kita, ada itunya ya, contohkan Bu passwordnya. ya, yang Ya. ini ya Bu ya. Yang subunit? Previewnya Bu ya. Oh ya, previewnya aja mungkin karena kita nggak punya subunitnya ya. Betul, betul sekali. Untuk subunit Bu ya. Paling bawah. Nah, ini Atasnya. nah ini contoh Ke atas sekali lagi. Lagi. enggak ini Bu yang surat keterangannya ini Bu. Surat keterangannya Terdaftar sebagai subunit organisasi gitu. Ini, gitu. yang mendaftarkan pusatnya. Pusatnya yang meminta di DJP online. Di DP online Ya. betul. Nanti ke bawahnya Kemudian akan ada ada Username-nya. username dan passwordnya. Password. Tergenerate di sini. Betul
Ini untuk pertama kali otomatis. Bu ya, untuk pertama Ya, kali nanti selanjutnya bisa dilakukan perubahan password oleh ya, passwordnya bisa souvenirnya. yang lebih mudah, Betul, yang lebih lebih mudah, diingat. betul, betul Mungkin sekali. tanggal lahir istri, tanggal lahir perkawinan, seperti itu Betul, biasanya. Ya, baik. Iya, iya Ibu. ya. Nah, ini untuk apa namanya? Subunitnya ya. Untuk login subunit ada 19 digit dan tadi menggunakan Sem- password yang telah diberikan secara sistem ya. untuk pertama kali Jadi Bu. 15 NPWP IP pusat, IP pusat 4 digit nomor nomor urut. urut. Ya, Betul. demikian Baik, ya. ya, baik. Karena waktunya sudah habis Iya, barangkali Bu kita tidak kita tidak sudahi kita panjang lagi, untuk lebar lagi. penyampaian materi kali ini Bu ya. Kemudian Iya, demikian ya apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat mempermudah kerja Bapak dan Ibu. betul sekali Ya, Bu ya. terima Eh, kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, Kemudian ini ada bila ada acara. pertanyaan? Oh, sebentar Bu. Ini ada acara penyelenggaraan postes dulu Bu ya. Oh Kita adakan ya, postes dulu untuk evaluasi atas penyampaian materi kali ini barangkali Bu ya. ya. Waktunya Tata selama tertibnya dulu. oh iya, Ya. tata tertibnya silahkan. Untuk tata tertib postes yaitu yang pertama peserta mengikuti postes melalui tautan http:// garing tini.cc/postes bimtekuni. Yang kedua, nama kuisisis kamu adalah diisi dengan nama masing-masing instansi pemerintah. Contoh, Pusenkaf dapat diisi dengan Pusenkaf. Yang ketiga, dalam sesi postes akan dipilih salah satu pemenang dengan skor tertinggi. Souvenir bagi pemenang akan dikirimkan pada kantor instansi pemerintah terkait. Tapi Demikian. hanya satu ya. Hanya satu Hanya saja, satu, mohon Pak. maaf Ya. ya. Ya Ibu. Bagaimana sudah bisa Silakan. dimulai, Mbak Dev ya? Oh, baru 6 orang. Ya silahkan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi ya mengikuti postes ini seluruhnya Pak, Bapak Ibu. Ya, mulai. Baru 9. Silakan. Silahkan yang lain untuk ikut. Semangat, semangat. Souvenirnya apa? Mbak Devia? Souvenirnya? Paket ya? Oh, Wah, ada sip paket. lah. Ya, lumayan lah ya. Lumayan Ada lah. kenang-kenangan lah Bu Ada dari kenanganan sini. dari sini. Ayo semangat Ya. Bapak Ibu, semangat. Semangat. Ya. Pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Saya Pasti yakin kalau udah bisa. berpengalaman di Soalnya kan ini di Bu. pengalaman PP23. Betul. PP23 kan seperti kan sama dengan ini. Cuma kekomplekannya saja yang Betul. berbeda. Betul Ya. sekali. Ya. Oh, Ayo, yang ayo lain, yang yang lain lain. silahkan biar kita bisa lanjutkan ya. Ya. 24. 24. Ayo, Ayo silakan Bapak Ibu yang ayo. belum untuk join Bu. Ayo, bisa, ayo, bisa. Berarti mulai bulan September ini, Ya, betul. Bapak Ibu ini harus sudah membuat bukti potong di Melalui aplikasi sini ya, ini. melalui aplikasi Betul, ini sudah tidak bisa melalui aplikasi yang lama ya. betul Bu, melalui aplikasi e-bupot ini. Gitu. Mulai ini ya, harus diingatkan Bapak Ibu mulai bulan September harus melalui aplikasi e-bupot unifikasi. Sudah tidak boleh pakai yang lama lagi. Yang ISWT Bu ya. Ya. Memang digunakan di launching juga Ya. untuk memudahkan Ya, e-bupot ini pekerjaan enaknya apa? Tidak perlu menginstal, Pak. Kalau yang Oh dulu iya, kan harus install menginstal di komputer apa? ya. Ini langsung connect Banyak ke DJP Online Bu ya. banyak kehilangan data. Bugnya gitu Bu ya. Betul. Kalau yang ini kan tanpa install melalui web langsung bisa masuk. Langsung bisa Iya. di
ini digunakan gitu Bu Iya. ya, betul. Jadi Lebih nggak real time lagi. real time lagi datanya. Terus Lebih untuk akurat. lebih akurat karena untuk data-data tervalidasi langsung dengan Langsung, data di iya. DJP Bu ya. Jadi Langsung terkonek dengan basis data kita, Pak. betul. Terus ada kemudahan tadi untuk pembuatan billing juga nggak Iya, perlu repot-repot ya. tidak perlu salah-salah. Biasanya Gampang salahnya di situ, salah, betul. di kode-kodenya itu ya. Kode-kodenya karena Iya. jumlah itu objek Kode pajaknya itu kan banyak sekali kadang iya. Bu ya. Jadi Kalau di kadang situ kan nggak sudah terkunci di situ. betul. 29, Masih 29, ada 11 lagi ya? berapa lagi Mbak Devi ya? 21 Kurang lebih lagi. ya. Oh, Eh, 20 ya. 20 lagi, ayo. Segera menyusul. Aku bisa, aku bisa. Ya silakan Bapak Ibu bergabung nih biar kita bisa lanjut lagi nih. Oh boleh, baik mungkin. Baik Bapak Ibu, ditunggu 3 menit ya. Ya jadi itu Bu ya. Jadi Ya. ada banyak kelebihannya ya dengan Banyak kelebihannya. dengan adanya e-Bupot unifikasi ini. Ya. Semoga saja sistemnya kita juga lancar Bu ya karena Ya, juga kadang-kadang terkendala pengaruh dari situ gitu. Iya, semoga. Aplikasinya sudah baik, ternyata karena ada penumpukan ini sedang full gitu Bu ya. Iya, Jadi banyak yang ngehit, ada banyak kendala banyak yang masuk yang biasanya. masuk gitu. Ya kalau bisa pelaporan itu jangan nunggu di tanggal akhir. Yang akhir. Karena akan semuanya masuk. Betul. Nah, Ini itu yang kan kadang-kadang tanggal 20 Bu untuk Ya. pelaporannya Bu ya. Iya, Paling lambat jangan sampai dilaporkan. mepet gitu. Betul, kalau mepet pas ada kendala agak Ya, repot juga ya, gitu repot ya. juga. Dan ini sekedar informasi aja. Ketika kita melihat di data kami itu banyak yang sudah menyetorkan, Betul. tapi kok nggak ada pelaporannya. Betul ya. Kata ingatkan juga mungkin Iya. jadi kendala di pihak instansi pemerintah untuk Iya. melaporkan karena jumlah jenis pajaknya bermacam-macam Bu ya. Kalau dengan unifikasi ini cukup satu kan Cukup seperti satu, itu. ya. Jadi kalau yang selama ini pelaporan ada suatu tersendiri, 22 sendiri, 23 sendiri gitu Ya. Bu ya. Dengan termasuk PPN juga Bu, di sini udah tinggal masuk di sini sini PPN, ya. gitu, nggak tersendiri. Nah kalau terlambat itu terlambat 4 bulan, nah dendanya 400 sendiri misalnya kan kalau Ya. terpisah. Tapi kalau ini ya semoga dengan mudah tidak sampai terlambat seperti itu Bu ya. Yang sudah ke belakang bagaimana? Apa Yang sudah ke belakang tetap harus ada Tetap dilaporkan, betul. ya seandainya ada kesulitan, ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Betul. Nanti kita Ya, nanti bisa bantu kita bantu untuk pelaporannya Bu pelaporannya ya, yang betul. sudah Yang lewat. lama gitu kan karena data di kami itu banyak wajib pajak, ada penyetorannya jumlahnya rutin ada yang Iya, tapi tidak pelaporan ya tapi Pak ya. laporannya tidak ada gitu seperti itu. Kan itu juga berpengaruh terhadap bila misalnya si rekanannya itu tidak bisa mengkreditkan gitu Bu ya kalau Bisa misalnya jadi, iya. datanya tidak dilaporkan Iya. oleh instansi pemerintah gitu Iya. seperti itu. Karena ada cross check antara yang penerbit Iya, kembali. bukti Ngeling. potong dengan Iya. yang tadi yang Iya. menggunakannya yang dipotongnya. Baik, Nanti- Mbak Devia masih. Oh baiklah, Baiklah, sudah 3 menit. karena waktunya sudah ini ya, Iya. sudah dijadwalkan gitu, seperti itu. Kita mulai saja. Oke, Mbak Devia silakan. Silakan Mbak Devia. Ya. Ya. Mulai, silakan. Ya, siapa? Siapakah dia, Mbak Devia? Wah, Bawaslu kayaknya. Oh ya. Oh baik. Hasil postas akan diumumkan setelah sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Untuk pemenang atau hasil postas terbaik cuma satu ya. Cuma satu. Cuma satu. Nanti akan dikirimkan ke instansinya. Ya. Souvenir akan dikirimkan ke instansinya. Susah konek.
ada Bapak. 7 peserta nih yang mau menyelesaikan. Kita tunggu sama-sama ya. Saya yakin bisa ini kalau pertanyaan ini. Dua peserta lagi. Ya, tinggal 2 peserta lagi, silakan. Silakan. Oh, ada dari Bawaslu, silakan Bawaslu. dan Ibu Siti Badariah ya yang belum. Mohon bisa menyelesaikan. Oke. Silakan Bawaslu. Boleh. Oke, baik kita hitung. Ya, kita hitung mundur. Silakan mundur. Pak Tikno. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah selesai. Pemenangnya siapa? Kita Nanti simpan dulu ya. kita simpan setelah, dulu setelah sesi tanya jawab. ya. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab Ibu Ya. Biayan ya. Untuk sesi tanya jawab ini pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar di Kolom chat ya. kolom chat dan atau melalui Rasen. raise hand ya. Ya. Ya, baik. Silahkan barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan bisa menggunakan melalui raise hand atau mengisi di kolom komentar, kolom chat. Silahkan. Silahkan barangkali Tapi ada kayaknya yang- ini bapak-bapak ibu ini sudah ini semua lah. Betul sekali, Iya, mudah-mudahan kan bisa sudah paham ya. Ada ininya Cuman dari karena hal yang baru saja Bu ini Bu Iya. ya aplikasinya gitu. Jadi mungkin masih ya meraba-raba kayak apa. Ya, Tapi ya. tadi dari kita penjelasan kami kan cukup bisa kiranya cukup bisa- jelas lah cukup kayaknya jelas ya. ya, bisa memahami. Saya pikir. Sudah pada oke ya? Udah Sudah oke pada ya. ada? Oh, alhamdulillah. Baik, kalian, alhamdulillah. Iya. Baik Ibu silahkan. Itu tuh. Oh Pemenang- baik. oh, iya, iya, pemenangnya belum lupa. diumumkan ya? Mohon maaf Ibu Mohon Bapak. maaf. Siapa Tadi sudah pemenangnya? dijanjikan tadi Iya. ya malah kita enggak. Ya. Siapa pemenangnya Mbak Devi ya? Silakan kita akan umumkan, Kita umumkan. pengumuman hasil post test terbaik Ya. untuk acara sosialisasi buat unifikasi instansi pemerintah kali ini ya. Wow. Kayaknya Nah, ini sudah muncul. Ini juara ketiga dari DPMD ya. Juara kedua dari Dishub Kota Bandung. Wah, ini BNNK, juaranya nih. juaranya dari BNN ya. BNNK. BNNK Kota Bandung. Ya. Ya, tepuk tangan untuk BNNK Kota Selamat Bandung. BNNK. Ya, Souvenirnya kita kirimkan ke kita kirimkan ke instansinya, instansinya, Bu, ya. Baik. Demikian Pak, acara udah selesai. Baik Ibu.
apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat Semoga dan bisa bermanfaat. nanti bisa dipraktekkan Iya. di aplikasinya Bu ya. Dapat mempermudah kerja Bapak dan Ibu sekalian. baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas Partisipasinya. di sini partisipasinya. ya. Betul. Kami berdua mengakhiri acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian.